sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang hari-hari yang kita lalui. Sebab jika malam hari ini kita masih hidup, kita ada sebagaimana kita ada. Kita menikmati setiap berkat-berkat kekuatan yang datangnya daripada Allah. Kita bersyukur, saudara. Oleh sebab itu mari kita terus dalam kesetiaan dan dalam ketaatan untuk selalu ada di dalam persekutuan yang indah bersama firman dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur sebab hidup kami ini hidup karena percaya hanya kepadamu. Itu sebabnya dengan mulut kami mengaku Tuhan, kami sungguh perlu firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman Allah adalah kebenaran, firman-Mu adalah firman yang berkuasa, menuntun kami, menolong kami, meneguhkan kami, bahkan membawa kami terus dalam perjalanan sampai kelak kami ada bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus terangi hati kami. Biarlah setiap kami memberi diri untuk diberkati oleh firman-Mu malam hari ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saudara dapat membaca semua ayat-ayat ini di dalam rumah saudara. Dan kita akan fokus pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Judul renungan kita malam hari ini, saudaraku, kebanggaanku di dalam Tuhan. Kebanggaan kita akan menentukan semangat hidup kita, saudara. Apa yang kita banggakan itu bisa saja membuat kita bersemangat. Tetapi hidup ini akan terasa begitu tidak berarti atau membosankan sekali jika tidak ada hal lagi yang bisa kita banggakan. Namun tidak semua hal yang menurut kita itu membuat kita bangga, hal itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak semua hal, saudara. Sebab banyak orang yang membanggakan hal-hal yang ada di dalam dirinya, hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya yang mereka banggakan itu dapat membuat mereka terjebak dalam kesalahan,
Bahkan mungkin bisa timbul kecenderungan menjadi orang yang sombong dan menganggap rendah atau remeh keadaan orang lain. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan kita adalah karena kita ini milik kepunyaan Allah sendiri. Kita tidak bermegah, kita tidak berbangga karena hal-hal duniawi. Sekalipun mungkin ada dan banyak di antara saudara, Tuhan berikan kesempatan untuk memiliki banyak hal secara duniawi, katakanlah itu kekayaan atau apa saja. Tetapi saudaraku, saya mau berkata kita tidak berbangga di sana. Sebab apa yang kita miliki sekarang ini pun datangnya dari Allah. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita tidak perlu berbangga dan bermegah dengan apapun yang ada di dalam dunia itu? Yang pertama saudara, bahwa kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus sebenarnya harus berbangga. Sebab hidupnya diperlengkapi oleh Allah sendiri. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan kuasa. Lalu kuasa itu untuk apa saudara? Untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dan daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Menurut ukuran manusia, kita mungkin orang-orang yang lemah. Tetapi karena Yesus ada dalam hidup kita, firman Allah berkata, yang lemah menurut pandangan manusia lebih kuat daripada dunia ini. Artinya saudara, kebanggaan kita bahwa kita dapat menguasai, kita dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hal yang kedua saudara, kenapa kita nggak perlu berbangga dengan hal-hal apapun yang ada dalam dunia ini? Karena keadaan kita sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Saya pernah menyampaikan renungan saudara bahwa Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari anak-anaknya yang berbeda. Berbeda dengan sistem dan keadaan dunia. Anak-anak Allah harus berbeda dengan anak-anak dunia. Yang membedakannya adalah ketika kita hidup, berjalan, dan tinggal tetap di dalam firman Allah, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Bahkan dunia yang dapat membawa kita di jalan yang salah. Firman Allah berkata pada ayat yang ke-26, ingat saja, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan kita, hal itu menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini. Hidup kita menjadi sangat berharga. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Keberhargaan kita tidak ditentukan bagaimana orang merespon dan menilai kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Saudara, sungguh luar biasa betapa bangganya hidup ini. Sang pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang menciptakan saya dan saudara berkata, engkau berharga anakku, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau. Firman Allah berkata Tuhan mengasihi kita tidak sama dengan kasih manusia, kasih yang bersyarat, tetapi kasih yang kekal. Dengan itulah Allah mengasihi saya
dan saudara. Yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa sebagai orang-orang percaya kita harus berbangga di dalam Tuhan dan bukan di dalam dunia ini? Sebab kita memiliki tujuan hidup. Amin. Tujuan kita hidup bukan dunia. Dunia ini sementara saja. Tiba-tiba dapat hilang. Apa yang kita lihat tiba-tiba bisa kita tidak lihat lagi. Nah, saudaraku, jangan pernah kita melupakan hal ini. Ketika kita ada di bumi ini, Tuhan ciptakan kita itu dengan satu tujuan. Dan tujuan itu untuk Allah. Itu sebabnya firman Allah berkata, siapa yang dalam Kristus Yesus, hidupnya itu tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Kristus. Karena untuk itulah kita ada dan hidup sampai saat ini. Dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita hidup di sana untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Tujuan kehidupan orang percaya yaitu menghadirkan Kristus. Bagaimana orang melihat Kristus? Tentu lewat hidup kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dan orang lain melihat? Kita terlebih dahulu harus ada di dalam Kristus. Jadi saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Lalu dimanapun saya berada, kerjaan apapun yang saya lakukan, orang lain bisa melihat Kristus lewat hidup saya. Itu sebabnya sebuah pujian berkata, kami terima kuasa-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami ada, di situ mujizat Allah nyata. Artinya dimanapun saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka di sana Tuhan hadir dan orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Haleluya. Inilah kehidupan di dalam Kristus. Kita sungguh bangga. Hidup kita berguna. Hidup kita berdampak dimanapun kita berada. Bukan karena semua hal kita miliki secara dunia, tetapi karena yang empunya dunia ini, seluruh alam semesta ada di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Ayat ini memberikan pengertian kepada setiap kita bahwa Kristus Yesus yang membenarkan, bukan karena kita benar. Menguduskan, bukan karena kita orang-orang kudus. Sebab kita tidak bisa menjadi kudus, saudara. Tetapi Yesus Kristus menguduskan saudara dan saya. Menebus kita karena kita terjual di bawah kutuk dosa. Dan Dia harus tebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita sungguh bersyukur, saudaraku. Kristus Yesus menerima kita tanpa persyaratan apapun. Sebab semua hal yang terjadi dalam hidup ini, Dia menolong kita. Artinya jika kita diterima, diselamatkan, itu hanya anugerah saja. Tidak ada sedikit pun andil dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus yang merupakan kebanggaan kita. Banggalah menjadi anak-anak kerajaan Allah. Banggalah menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus sendiri. Sebab semua hal yang terjadi, entahkah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, Allah yang menjadi kebanggaan kita, kemegahan kita itu sesungguhnya bekerja terus dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Di dalam Kristus kita berharga. Di dalam Kristus Yesus kita diperlengkapi dengan segala karunia-karunia rohani.
sehingga kita dapat berbuat sesuatu, saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah kebanggaan bagi kita. Haleluya. Roh Kudus menolong setiap kita. Jangan lepaskan iman percaya kita, sekalipun ada di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar. Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya menjadi kebanggaan dan kemegahan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab Engkau menjadikan hidup kami berharga. Engkau membenarkan kami, Engkau menebus kami, Engkau menguduskan kami. Dan dengan hati yang percaya, kami berkata hidup kami ini adalah hidup karena anugerah Allah. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman Allah. Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah kemegahan kami. Engkau mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berharga, tidak sama seperti dunia. Oleh sebab itu ajar kami tetap percaya dalam kesetiaan dan ketaatan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, dipermuliakanlah nama-Mu lewat setiap-tiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.